kayak sulit kalau belum ketemu ya, tapi kalau sudah ketemu tuh ya simpel sih sebetulnya. Jadi termasuk saya juga lama sih menemukan itu, lama karena memang nggak ya begitu. Jadi kalau nggak ada pembimbing atau ada pembimbing tapi mungkin muridnya itu ribuan atau jutaan, itu kan guru juga nggak bisa memberikan pemahaman yang masif kepada kita ya. Makanya kalau kebanyakan murid itu juga akhirnya kurang perhatian. Itu yang pertama. Yang kedua, metode itu memang kadang-kadang itu memang beda-beda. Jadi makanya terus akhirnya setelah saya menemukan itu, saya selalu mengedit, mengupgrade metode itu. Saya selalu cari metode, saya bikin metode sendiri yang tepat, mudah, dan paling singkat. Jadi setiap saat itu saya meneliti untuk mencari, untuk menemukan formulasi metode yang paling tepat. Bahkan di kelas itu tidak ada meditasinya gitu. Jadi ada orang yang mencapai Tuhan itu harus zikir, harus meditasi, harus amalan, itu juga nggak tepat juga gitu. Itu untuk pemula mas. Kalau pemula memang iya, karena memang saya sudah bikin video itu di sosmed saya bahwa ritual apapun ya, meditasi, zikir, tafakur atau apapun itu tuh hanyalah awalan sebetulnya. Jadi nggak menentukan, itu hanyalah untuk orang-orang yang masih buta dan orang-orang yang masih bingung, sehingga disuruh mengamalkan sekian ribu, suruh meditasi sekian jam, itu kan karena matanya buta itu, mata hatinya itu. Karena kalau langsung dijelaskan itu kan nggak mampu, karena hatinya tetap akhirnya goncang gitu. Tapi sebetulnya untuk orang-orang tertentu yang siap menerima pemahaman ini nggak harus pakai metode itu. Makanya di kelas itu memang kelas percepatan sebetulnya. Jadi memang tidak ada meditasinya. Kalau mau meditasi silahkan, tapi nggak harus. Meditasi kan hanya untuk menenangkan saja. Nah kalau saya beda dulu, karena saya itu tidak ada yang membimbing, ya saya menemukan sendiri. Tapi ketika itu sudah saya ajarkan, itu ya beda lagi, nggak harus seperti saya kan. Sesuatu yang berbelit-belit, yang bikin lama, nah itu saya pangkas semua. Saya kasih intinya aja gitu loh. Saya kasih intinya, saya kasih tuh poinnya aja, langsung intinya langsung ditunjukin aja langsung gitu. Tidak perlu mengalami fase-fase yang bertingkat-tingkat, yang berlevel-level, itu nggak perlu. Kalau bisa langsung ngapain harus bertingkat kan, seperti itu. Tapi memang pembinaannya memang harus di grup khusus dan itu butuh pendampingan gitu. Kalau saya bebas secara umum ya nanti bikin masalah itu, nanti banyak orang nggak mampu, banyak orang pikirannya masih kacau, akhirnya bingung malah. Makanya dikumpulkan di grup orang-orang yang benar-benar minat dan serius dan khusus, nah itu baru di sana itu nanti diedarkan gitu kan. Memang sebagian yang umum-umum sudah saya sampaikan di sosmed saya gitu loh, secara umum ya. Tapi kan ada sesuatu yang orang itu sebetulnya kalau cerdas sih bisa saja. Secara umum pun banyak yang hasil dari sharing-sharing saya, yang saya tulis, saya bikin video di sosmed, itu banyak yang sudah mengalami pencerahan mas, baik finansial maupun kesadaran. Karena orangnya cerdas, bisa menangkap, bisa menyimpulkan sendiri nah dari apa yang saya sampaikan. Tapi kan tidak semua orang itu cerdas itu. Kalau orang-orang yang masih belum cerdas ya dia harus ikut yang khusus itu. Karena biasanya orang yang cerdas ini pun dulunya sudah mengalami babak belur gitu loh, sudah mengalami panjang perjalanannya dan sudah mengalami banyak hal itu, mungkin kegagalan juga, sehingga ketika menemukan artikel-artikel atau video-video saya itu langsung cepat nangkepnya gitu. Karena kan perjalanan dia itu sudah panjang gitu sebelumnya gitu. Nah itu jadi punya bekal privilege sebelumnya, biasanya orangnya sudah kemana-mana, nah itu bisa nangkep gitu kan. Tapi kalau yang belum pernah kemana-mana kan, belum punya privilege kan, harus khusus ya, materinya khusus, di grup yang khusus dan sebagainya ya, gitu sistemnya. Jadi memang pendidikan itu ada dua, yang pertama bertingkat ya, dari mulai awal dulu naik kedua ketiga seperti itu. Tapi sebetulnya bisa cepat juga, bisa langsung aja, bahkan langsung yang nomor 7 itu bisa sebetulnya. Tapi kenapa guru-guru itu merahasiakan? Karena ya itu tadi, mereka khawatir kalau nggak mampu. Mereka itu melihat dulu kapasitas orangnya gitu loh. Nanti kalau di langsung nomor 7 kan belum tentu dia paham, itu maksudnya. Tetapi kalau yang di grup itu, yang khusus itu, memang meskipun tidak paham ya saya kasih pemahaman. Saya kasih pemahaman dasar dulu, tapi bukan untuk melakukan ritual, misalnya meditasi atau apa, enggak. Hanya untuk memahamkan biar dia itu bisa meloncat langsung ke nomor 7 gitu loh. Jadi dasar-dasarnya saya kasih, setelah paham, untuk memahami aja, biar dia mampu untuk menerima yang nomor 7 gitu kan. Nah, itu konsepnya seperti itu. Jadi kita langsung di nomor 7 kalau di grup yang khusus itu. Tapi memang di grup khusus ya, saya nggak berani kalau menyampaikan secara umum, nggak berani. Atau di grup-grup yang free juga nggak berani. Karena di grup free itu nanti campuran mas. Orang kalau dibikinkan grup free, mesti isinya campur-campur. Ada yang serius, ada yang enggak, ada yang masih pusing, ada yang bahkan ada yang menolak, ada yang nggak suka dan sebagainya. Itu kalau di grup free seperti itu. Makanya kalau di grup free kita bikin yang umum. Nah seperti itu. Kalau khusus ya memang khusus, semuanya khusus ya, termasuk pendaftarannya khusus dan sebagainya. Nah grup ini itu sebetulnya sudah yang kedua mas, batch 2. Sebetulnya batch 1 itu sudah ada, isinya sekitar 76 orang. Tapi dulu memang saya tidak pakai kesadaran murni, itu khusus penciptaan atau manifestasi. Jadi grupnya grup khusus untuk orang-orang yang kepengen membenahi hidup gitu kan, untuk orang-orang yang apa namanya membenahi mindset, pikiran, biar dapat keberuntungan dan sebagainya kayak gitu.
Tapi di yang kedua ini, nah itu saya ada gabungkan. Jadi tidak hanya manifestasi tapi kesadaran murni, dan itu dijadikan satu.